Mukjizat Nabi Isa menghidupkan manusia mati merupakan salah satu kisah paling kontroversial dalam sejarah agama-agama samawi. Kisah ini menjadi titik temu sekaligus titik benturan antara pandangan Kristen, Yahudi, dan Islam. Dalam Injil-Injil Kristen, mukjizat tersebut diposisikan sebagai bukti utama bahwa Isa memiliki sifat keilahian karena hanya Tuhan yang mampu menghidupkan orang mati. Dalam tradisi Yahudi, kisah ini justru dianggap sebagai kebohongan yang direkayasa oleh Paulus yang menurut mereka telah mengubah ajaran asli Isa demi kepentingan teologi baru. Sementara itu, para ilmuwan dan ulama Muslim sejak awal memberikan bantahan keras dan sistematis terhadap kedua klaim tersebut dengan landasan wahyu akal dan sejarah. Dalam pandangan Islam, Isa adalah seorang nabi besar yang diutus kepada Bani Israel dengan membawa mukjizat luar biasa sebagai tanda kebenaran risalahnya. Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa Isa mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Frasa "dengan izin Allah" bukanlah hiasan bahasa, melainkan inti akidah Islam. Mukjizat tersebut tidak bersumber dari diri Isa sebagai entitas ilahi, tetapi sebagai hamba yang diberi kekuasaan sementara oleh Tuhan untuk membungkam kesombongan kaumnya dan menegakkan hujah kenabian. Para ulama Muslim menegaskan bahwa mukjizat selalu berkaitan dengan kehendak Tuhan dan tidak pernah menjadi bukti ketuhanan seorang nabi. Musa membelah laut bukan karena ia Tuhan, dan Ibrahim selamat dari api bukan karena ia ilahi, melainkan karena Tuhan menolong para nabi-Nya sesuai hikmahnya. Klaim Kristen yang menyatakan bahwa kemampuan menghidupkan orang mati adalah sifat keilahian dianggap rapuh oleh para pemikir Muslim. Mereka mengajukan pertanyaan mendasar, jika menghidupkan orang mati adalah bukti keilahian, maka mengapa dalam kitab Perjanjian Lama terdapat nabi-nabi lain yang juga melakukan hal serupa dengan izin Tuhan? Elia dan Elisa dalam tradisi Yahudi juga dikisahkan menghidupkan orang mati namun tidak pernah dianggap Tuhan. Bahkan dalam Injil sendiri, Isa menegaskan bahwa ia tidak berbuat sesuatu dari dirinya sendiri, melainkan menjalankan kehendak Tuhan yang mengutusnya. Para ulama Muslim menilai bahwa penafsiran Kristen telah melompat jauh dari teks menuju kesimpulan teologis yang dipengaruhi filsafat Yunani dan konsili gereja yang datang jauh setelah masa Isa. Pandangan Yahudi yang menyatakan bahwa umat mereka dibohongi oleh Paulus juga tidak luput dari kritik keras ilmuwan Muslim. Mereka sepakat bahwa Paulus memainkan peran besar dalam pembentukan doktrin Kristen pasca Isa. Namun, para ulama Muslim menolak anggapan bahwa kisah mukjizat Isa sepenuhnya hasil rekayasa Paulus. Dalam Islam, mukjizat Isa adalah fakta wahyu yang ditegaskan langsung oleh Tuhan. Namun, para ulama membedakan antara fakta mukjizat dan penafsiran teologis atas mukjizat tersebut. Menurut mereka, Paulus bukan menciptakan mukjizat Isa, tetapi mengubah makna dan tujuannya. Mukjizat yang seharusnya menjadi tanda kenabian justru diangkat menjadi bukti inkarnasi Tuhan. Inilah titik penyimpangan yang dikritik oleh Islam. Para ilmuwan Muslim klasik seperti Ibnu Taimiyah Al-Ghazali dan Fakhruddin Ar-Razi menulis panjang lebar bantahan terhadap doktrin ketuhanan Isa. Mereka menegaskan bahwa mukjizat tidak mengubah hakikat manusia. Isa tetap makan, minum, tidur, dan berdoa kepada Tuhan. Ia merasa takut, sedih, dan lemah seperti manusia lainnya. Menghidupkan orang mati tidak menghapus fakta bahwa Isa sendiri lahir dari seorang ibu dan tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang diajarkan kepadanya. Al-Quran bahkan mengabadikan dialog pada hari pembalasan ketika Tuhan bertanya kepada Isa, apakah ia pernah mengajak manusia menyembah dirinya. Isa dengan tegas menolak dan menyatakan bahwa ia hanya menyeru manusia untuk menyembah Tuhan yang juga merupakan Tuhannya.
Bantahan keras ilmuwan Muslim juga menyasar logika internal Kristen. Jika Isa adalah Tuhan yang menghidupkan orang mati, maka siapa yang memberi izin kepadanya? Sebagaimana tertulis dalam Injil bahwa ia diutus dan diberi kuasa. Kuasa yang diberikan menunjukkan adanya pemberi kuasa. Ketergantungan pada kehendak lain menafikan sifat ketuhanan yang mutlak. Para ulama Muslim menyebut konsep ini sebagai kontradiksi teologis yang tidak terpecahkan. Tuhan tidak membutuhkan izin, tidak diutus, dan tidak berdoa kepada pihak lain. Dalam menghadapi klaim Yahudi tentang kebohongan Paulus, para pemikir Muslim mengambil posisi moderat namun tegas. Mereka mengakui adanya distorsi sejarah dan teologi dalam agama Kristen pasca Isa, namun tetap menegaskan bahwa Isa benar-benar membawa mukjizat besar, termasuk menghidupkan orang mati. Islam tidak berdiri di atas Injil atau Taurat yang ada sekarang, melainkan di atas wahyu terakhir yang mengoreksi dan meluruskan penyimpangan sebelumnya. Dengan demikian, Islam menolak pendewaan Isa sekaligus menolak penafian mukjizatnya. Kesimpulannya, mukjizat Isa menghidupkan manusia mati dalam Islam adalah tanda kekuasaan Tuhan, bukan bukti keilahian Isa. Klaim Kristen dinilai sebagai hasil penafsiran teologis yang menyimpang dari pesan kenabian asli. Klaim Yahudi tentang kebohongan Paulus sebagian benar dalam konteks perubahan ajaran, namun salah jika digunakan untuk menolak seluruh mukjizat Isa. Bantahan ilmuwan Muslim berdiri di atas wahyu logika dan konsistensi akidah tauhid yang menegaskan bahwa hanya Tuhan yang maha menghidupkan dan mematikan, sementara para nabi hanyalah hamba pilihan yang menjalankan kehendak-Nya. Dalam kajian Islam, mukjizat tidak pernah berdiri sendiri tanpa konteks misi kenabian. Setiap mukjizat hadir untuk meruntuhkan klaim batil yang berkembang pada zamannya. Pada masa Isa, keahlian pengobatan dan ilmu jasmani sangat diagungkan oleh Bani Israel. Penyakit berat dianggap tak tersentuh dan kematian dipandang sebagai akhir mutlak. Maka Allah menampakkan kuasa-Nya melalui Isa dengan cara yang melampaui batas kemampuan tabib manapun. Orang yang telah kehilangan nyawa dikembalikan ke kehidupan bukan untuk mengangkat derajat Isa sebagai Tuhan, tetapi untuk menghancurkan kesombongan manusia yang mengira ilmu dan tradisi mereka mampu menguasai segalanya. Para ulama Muslim menjelaskan bahwa jika suatu mukjizat dijadikan bukti ketuhanan, maka seluruh konsep kenabian akan runtuh. Setiap nabi membawa hal luar biasa yang tidak mampu ditandingi kaumnya. Jika standar keilahian adalah kemampuan melakukan perkara di luar kebiasaan, maka para nabi akan saling meniadakan satu sama lain. Islam menolak logika semacam itu karena bertentangan dengan prinsip keesaan Tuhan. Mukjizat adalah senjata hujah, bukan identitas zat. Ia muncul, lalu hilang, sesuai kehendak Allah, dan tidak melekat sebagai sifat permanen pada pelakunya. Ilmuwan Muslim juga mengkritik keras kecenderungan sebagian teolog Kristen yang memutus mukjizat dari konteks doa dan permohonan. Dalam banyak riwayat, Isa digambarkan berdoa terlebih dahulu sebelum mukjizat terjadi. Doa adalah pengakuan kelemahan. Seandainya Isa adalah Tuhan, doa tersebut menjadi tidak bermakna. Konsep Tuhan yang memohon tidak sejalan dengan akal maupun wahyu. Para ulama menegaskan bahwa doa Isa justru memperkuat posisinya sebagai hamba yang dekat dengan Tuhannya, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Dalam polemik dengan Yahudi, para sarjana Muslim menyoroti sikap penolakan total yang tidak berdasar. Menolak seluruh mukjizat Isa karena kebencian historis dianggap sebagai sikap emosional, bukan ilmiah. Islam memisahkan antara konflik politik keagamaan Bani Israel dengan fakta kenabian. Isa diutus kepada mereka sebagai rahmat, namun ditolak oleh mayoritas elit agama saat itu. Penolakan ini kemudian diwariskan dalam bentuk penyangkalan ekstrim terhadap semua yang berkaitan dengan Isa, termasuk mukjizatnya. Menurut ulama Muslim,
sikap tersebut sama kelirunya dengan pendewaan berlebihan yang dilakukan pihak lain. Bantahan lanjutan ilmuwan Muslim juga menyentuh aspek moral. Jika Isa adalah Tuhan, lalu ia disalib atau disakiti, maka muncul pertanyaan besar tentang keadilan dan kekuasaan Tuhan. Namun, jika Isa adalah Nabi, maka penderitaan tersebut selaras dengan sunnah para utusan yang diuji kaumnya. Mukjizat menghidupkan manusia tidak menghilangkan kemungkinan ujian dan penderitaan, karena keduanya berada pada ranah yang berbeda. Islam menempatkan Isa dalam jalur yang konsisten dengan sejarah kenabian sejak Adam hingga Muhammad. Para pemikir Islam kontemporer menambahkan dimensi filsafat bahasa dalam kritik mereka. Mereka menjelaskan bahwa istilah anak Tuhan dan kebangkitan dalam teks Kristen sering dipahami secara literal, padahal dalam bahasa Semitik banyak ungkapan bersifat kiasan. Anak Tuhan dalam tradisi lama bermakna hamba pilihan atau kekasih Tuhan. Ketika istilah tersebut dibaca dengan kerangka filsafat Romawi, maknanya bergeser menjadi biologis dan metafisik. Dari sinilah lahir kesimpulan teologis yang jauh dari maksud asli risalah Isa. Dengan pendekatan ini, Islam menawarkan jalan tengah yang rasional dan konsisten. Isa dihormati tanpa disembah, dimuliakan tanpa didewakan, dan dipercaya tanpa dituhankan. Mukjizatnya diakui tanpa harus merusak prinsip tauhid. Inilah yang disebut para ulama sebagai keadilan akidah, yakni menempatkan segala sesuatu pada posisi yang semestinya. Mukjizat menghidupkan manusia mati menjadi bukti kebesaran Allah dan kejujuran Isa sebagai nabi, bukan alat legitimasi untuk mengubah manusia menjadi Tuhan. Dalam diskursus keilmuan Islam, mukjizat Isa juga dibahas dari sisi tujuan etik dan spiritual. Para ulama menekankan bahwa kebangkitan orang mati yang terjadi melalui Isa bukan untuk menciptakan kekaguman kosong, tetapi untuk menggugah kesadaran manusia tentang kehidupan akhirat. Mukjizat tersebut mengandung pesan bahwa kematian bukan akhir mutlak dan bahwa Allah berkuasa mengembalikan manusia untuk dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, mukjizat itu berfungsi sebagai peringatan keras bagi masyarakat yang tenggelam dalam hukum formal dan ritual kering tanpa keimanan sejati. Ilmuwan Muslim menilai bahwa perdebatan tentang hakikat Isa sering terjebak pada keajaiban fisik, sementara pesan moralnya diabaikan. Isa menyeru kepada penyucian hati, keikhlasan ibadah, dan kasih sayang terhadap sesama. Mukjizat menghidupkan orang mati hanyalah pintu pembuka agar manusia mau mendengar seruannya. Ketika mukjizat dijadikan tujuan utama, maka manusia berhenti pada kekaguman indrawi dan melupakan tuntutan perubahan diri. Inilah kesalahan besar yang menurut para ulama terjadi dalam perjalanan teologi Kristen. Dalam bantahan terhadap klaim keilahian Isa, para cendekiawan Muslim juga mengajukan prinsip sebab dan akibat. Mereka menjelaskan bahwa kekuasaan Allah dapat bekerja melalui perantara tanpa menjadikan perantara itu sebagai sumber kekuatan. Api membakar karena kehendak Allah dan air menyegarkan karena izinnya. Jika Allah mencabut izin tersebut, sifat itu lenyap. Demikian pula, Isa diberi kemampuan luar biasa untuk waktu tertentu dan tujuan tertentu. Ketika tugas itu selesai, maka kekuasaan tersebut tidak lagi tampak. Ketergantungan mutlak pada kehendak Tuhan ini meniadakan klaim bahwa mukjizat berasal dari hakikat diri Isa. Para pemikir Islam juga mengkritik cara sebagian tradisi Kristen mempersonalisasi mukjizat. Dalam Islam, mukjizat tidak pernah dimonopoli untuk membangun kultus individu. Mukjizat selalu dikaitkan dengan pesan kolektif dan tanggung jawab umat. Isa tidak pernah mengajak manusia memusatkan perhatian pada dirinya, melainkan pada Tuhan yang Esa. Ketika mukjizat diubah menjadi identitas pribadi, maka lahirlah pengkultusan yang membuka pintu penyembahan terhadap makhluk. Dalam menghadapi penolakan Yahudi, para sarjana Muslim menambahkan pendekatan historis. Mereka menjelaskan
bahwa Bani Israel memiliki tradisi panjang menolak para nabi yang datang membawa koreksi keras. Isa hadir dengan kritik tajam terhadap elit agama yang memanipulasi hukum dan menindas kaum lemah. Penolakan terhadap mukjizat Isa bukan semata persoalan teologis, tetapi juga reaksi terhadap ancaman terhadap otoritas sosial dan keagamaan yang mapan. Islam memandang sikap ini sebagai pengulangan pola lama yang telah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Bantahan ilmuwan Muslim kemudian menegaskan bahwa kebenaran tidak diukur dari jumlah pengikut atau penerimaan sosial. Banyak nabi yang ditolak, bahkan dibunuh oleh kaumnya sendiri. Mukjizat Isa tidak bertujuan memenangkan dukungan politik atau mayoritas, melainkan menegakkan kebenaran di hadapan Allah. Dengan sudut pandang ini, Islam menolak narasi yang menjadikan sejarah penolakan sebagai alasan untuk menghapus kenabian atau mukjizat Isa. Dalam refleksi teologis yang lebih dalam, para ulama menempatkan mukjizat Isa sebagai cermin kelemahan manusia. Orang mati yang dihidupkan kembali tetap akan wafat pada akhirnya. Hal ini menunjukkan bahwa mukjizat bukan pembatalan hukum kematian, melainkan penangguhan sementara. Tuhan tetap satu-satunya yang menentukan hidup dan mati secara mutlak. Isa hanyalah perantara yang mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan kekuasaan sejati berada di tangan Allah. Dengan demikian, Islam membangun narasi yang utuh dan seimbang. Isa dimuliakan sebagai Nabi Agung, mukjizatnya diakui sebagai kenyataan wahyu, dan klaim-klaim ekstrim dari kedua sisi diluruskan dengan hujah yang rasional dan konsisten. Mukjizat menghidupkan manusia mati tidak lagi menjadi alat polemik emosional, tetapi menjadi pintu pemahaman tentang tauhid keadilan dan tujuan hidup manusia. Dalam tradisi keilmuan Islam, persoalan mukjizat Isa juga dikaji dari sisi sumber pengetahuan. Para ulama membedakan antara kabar wahyu yang pasti dan laporan sejarah yang rentan perubahan. Mukjizat menghidupkan manusia mati diterima dalam Islam bukan karena popularitas kisahnya, tetapi karena ditegaskan langsung oleh Allah melalui Al-Quran. Otoritas wahyu menjadi penentu kebenaran, bukan kesepakatan komunitas atau keputusan lembaga keagamaan. Dengan prinsip ini, Islam tidak bergantung pada Injil, versi manapun, dan tidak pula terikat pada polemik internal gereja atau sinagoga. Ilmuwan Muslim menilai bahwa pergeseran makna mukjizat dalam Kristen terjadi karena perubahan pusat otoritas. Ketika wahyu kenabian tidak lagi menjadi rujukan utama, maka tafsir manusia mengambil alih posisi penentu. Mukjizat yang awalnya berfungsi sebagai tanda kebenaran berubah menjadi fondasi doktrin metafisik. Dari sini muncul konsep penebusan dosa ketuhanan dan penyatuan zat yang tidak dikenal dalam ajaran para nabi sebelumnya. Islam memandang perubahan ini sebagai akibat logis dari pemisahan antara Tuhan yang Maha Esa dan risalah para utusannya. Dalam bantahan terhadap anggapan Yahudi bahwa kisah mukjizat Isa hanyalah konstruksi belakangan para sarjana Muslim, menegaskan prinsip kesaksian kenabian. Mereka menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengutus seorang nabi tanpa dukungan tanda yang jelas. Menolak seluruh mukjizat Isa berarti menuduh Allah membiarkan seorang rasul tampil tanpa hujah di hadapan kaum yang keras kepala. Pandangan ini dinilai bertentangan dengan keadilan ilahi yang selalu mengiringi setiap pengutusan nabi dengan bukti yang sesuai dengan tantangan zamannya. Para pemikir Muslim juga mengkaji dampak psikologis dari mukjizat Isa terhadap masyarakat. Menghidupkan orang mati mengguncang keyakinan terdalam manusia tentang batas kemampuan dan kekuasaan. Guncangan ini bertujuan meruntuhkan ketergantungan pada struktur sosial dan tradisi turun-temurun. Ketika manusia menyaksikan sesuatu yang melampaui logika kebiasaan mereka, dipaksa untuk bertanya tentang sumber kekuatan sejati. Dalam Islam, jawaban atas pertanyaan itu diarahkan langsung kepada Allah, bukan kepada sosok pembawa mukjizat. Pendekatan lain yang digunakan ilmuwan Muslim
adalah analisis konsistensi akidah. Mereka menekankan bahwa tauhid tidak dapat dibagi atau dikurangi tanpa merusak keseluruhan bangunannya. Jika satu manusia diberi status ilahi karena satu kemampuan luar biasa, maka konsep keesaan kehilangan maknanya. Islam menjaga kemurnian tauhid dengan memisahkan secara tegas antara Sang Pencipta dan makhluk paling mulia sekalipun. Mukjizat Isa justru memperjelas garis pemisah ini karena selalu dikaitkan dengan kehendak Tuhan. Dalam kajian akhirat, para ulama melihat mukjizat Isa sebagai isyarat simbolik tentang kebangkitan manusia kelak. Kebangkitan sementara yang terjadi di dunia hanyalah bayangan kecil dari kebangkitan besar pada hari pembalasan. Dengan demikian, mukjizat tersebut bukan penghapusan kematian, tetapi pengantar pemahaman tentang kehidupan sesudahnya. Isa menjadi pengingat, bukan penguasa kehidupan. Pesan ini sejalan dengan misi semua nabi yang mengarahkan manusia kepada tanggung jawab akhir, bukan kepada pengkultusan figur. Melalui keseluruhan kerangka ini, Islam menghadirkan penjelasan yang tenang namun tegas. Mukjizat Isa tidak dinaikkan menjadi bukti ketuhanan dan tidak pula diturunkan menjadi dongeng buatan manusia. Ia ditempatkan sebagai tanda kekuasaan Allah yang mendukung seorang nabi pilihan. Dengan sikap ini, Islam mengoreksi klaim berlebihan dan penolakan ekstrim sekaligus menjaga keseimbangan antara iman dan akal.